warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pabong penguji pada uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidi Zabrullah. Saya guru SMP Negeri 2 Muntai, Kabupaten Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, sekaligus sebagai peserta uji kinerja UKM PPG dari Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 7A dengan topik pembelajaran pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Kemarin juga sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa sebelum berdoa. Berdoa. Doanya mulai. Mudah-mudahan dengan doa tadi ilmu yang kita dapat ini berkah sampai kita menjadi orang sukses. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang hadir? Tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebelum kita masuk materi ini, ada yang ingat materi yang telah lalu. Silakan yang bisa mengatakan. Silakan. Materi tentang sosial dan interaksi antar ruang. Iya. Materi perubahan interaksi akibat antar ruang. Oke. Kalian kan sudah belajar banyak dari ini, itu sudah dijelaskan. Mungkin kalian sudah memahami. Langsung kita ke materi ini, interaksi sosial dan lembaga sosial. Di sana dari bawahnya sebagai materinya itu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Dan sebelum kita lebih jauh membahas tentang interaksi sosial, apa itu pengertian dari interaksi sosial? Yang kalian bisa katakan. Apa maksud atau arti interaksi sosial? Ya, arti gerak. Proses hubungan lembaga dari yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu dengan kelompok dan antara kelompok saling menjaga. Oke, siap. Terima kasih buat Alfi. Terima dulu. Nah, benar. Kita lakukan proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contohnya banyak seperti saat sekarang Bapak sebagai guru, ini contoh apa interaksi antara individu dengan kelompok, ya kan? Ada saling bicara. Ada lagi banyak interaksi lainnya, misalnya kelompok per kelompok, kalian olahraga, main sepak bola atau futsal, itu kan pertandingan. Kalau tambah bicara, tapi ada aktivitas. Di situ juga namanya interaksi sosial antar kelompok. Kalau antar individu dan individu, cuma dua orang, ya kan? Saling bicara. Nah, sekarang coba kalian fokus dulu, perhatikan gambar yang ada di depan di proyektor. Ini cuma gambar sederhana. Ada 3 gambar, poin A, poin B, dan poin C. Sekarang mau tanya satu persatu dan tidak ada yang boleh berebut. Yang misalnya A, gambar apa? Silakan kanan. Ya. Tentang orang sedang makan. Iya, orang yang jelas makan juga sedang makan kan? Sedang makan. Sedang makan. Makannya apa? Nasi. Lagi. Ya kelihatan lah. Pokoknya nasi intinya makanan pokok. Terus B. Nah. Oh ya.
4 ada pedagang beras. Itu namanya ada beberapa konsumen yang sedang berjejer mau beli beras, ya kan? Nah, masih ada hubungannya dengan gambar A dan B. Sekarang yang terakhir, gambar C. Sekarang mau lihat. Gambar petani padi penghasilan beras. Iya, petani padi yang intinya nanti mereka diproduksi menghasilkan beras. Ya, sekarang ada yang bisa mendeskripsikan atau menjabarkan atau menyimpulkan apa hubungan dari tiga gambar tersebut? Silakan. Katakan, silakan. Iya. Manusia memerlukan makan. Terus Makanan dari pedagang, petani menjual padi kepada petani. iya. Apa lagi? Setiap manusia hidup harus saling berinteraksi dan saling menguntungkan satu sama lain. Iya, tepat. Tangan temannya. Mantap sekali untuk. Baru kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, dari sini nanti diharapkan kalian mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap penggunaan lembaga sosial. Kalian mampu mencari masalah di sini tentang pengaruhnya terhadap lembaga sosial apa yang bentuknya nanti. Apakah dia pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan menggunakan metode yang sudah kita pelajari kemarin. Power based screening itu menemukan masalah, ya kan? Nah, oke. Terus nanti untuk diskusi penilaiannya juga seperti kemarin ada penilaian sikap kerjasamanya, ya, kemudian apa? Ini kertasnya langsung sini aja, kertas kosong. Nanti untuk proses di sini. Sebelah. Ini jodoh sini. Nah. Waktunya ini 10 menit, nanti kalau podcast 5 menit. Karena sudah tahu soalnya. Belum. Dede, apa tengah di Pak? Tengah di Ya, ya. Ini kita sini. Jauh sini. Dulu kita tes. Interaksi sosial begini nih. Untuk bagian ini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan, silakan tanya. Ada yang ditanyakan untuk bagian materi ini. Terang Bapak jelas tadi. Ada interaksi sosial atau apa? Ya, silakan. Mengapa interaksi penting dilakukan semua orang? Iya, mengapa Interaksi penting? Iya, mengapa interaksi penting dilakukan oleh semua orang? Silakan menjawab. karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Iya, jawabannya karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Ya kan? Yang lain? Soal yang lain? Ya, sekarang Rafi. Apa yang terjadi jika ada interaksi sosial di sekitar kita? Apa yang terjadi apabila Apa yang terjadi jika tidak ada interaksi Oh. sosial di sekitar kita? ya apa yang terjadi apabila tidak ada namanya interaksi sosial di antara kehidupan kita? Apa jawabannya? Silakan bisa. Ya, mau lihat. Karena tanpa ada interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan. Contohnya, orang sakit perlu dokter,
murid perlu pendidikan, guru dan lain-lain. Oke. Ini semua jawaban dirangkul oleh Maulida. Iya. Cepat. Intinya apa tadi sudah Bapak singgung dari awal. Artinya apa? Kita manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Siapa ya? Mau hidup sendiri di dunia tidak ada. Dan semua hidup di dunia ini masih muda boleh. Tapi kalau tua sudah mau tua. Kalau muda aman. Nah, dan kita maunya selalu muda. Siapa yang mau tua? Ya lah. Nah, kalau Bapak maunya gini terus, kita lebih muda lagi lah. Ya lah. Artinya apa? Setiap manusia kita berevolusi dari kecil terus kita mengenal adanya interaksi sosial. Kita belajar, makanya bayi belajar dia. Pertama dia mengenal ayahnya, ibunya, oh ada kakaknya, atau yang dia lahir duluan berarti dia kakak. Tidak apa dia sendiri yang pertama berarti anak pertama. Dia tidak memiliki kakak, paling dia memiliki adik. Oh adiknya ada, dia mengenal. Oh nanti keluar sudah besar berapa tahun, oh ada temannya main-main lereng, kalau perempuan main kali-kali, ya kan? Apalagi main gunting kan? Oh main mas-masakan, iya. Kalau api boleh ikut masakan. Oh boleh, api boleh ikut masakan. Tapi menyesuaikan. Kalau bisa laki-laki temannya laki-laki. Bila nanti perempuan sama laki temannya kadang-kadang berubah apa namanya nih? Ya berubah penyislami nanti ya. Sama laki jangan teman-teman tiga lah ya. Kalau laki film yang action lah. Atau perempuan jangan suka film yang lahir apa yang action itu jadi laki-laki nanti perempuannya. Ya kan yang tomboy dan ya sebagainya. Ada lagi tanyakan katanya? Ada lagi tanyakan? Tadi ada? Oke. Nah sekarang lanjut kita saksikan video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Ketemunya orang perorangan atau kelompok akan membentuk kelompok sosial. Kelompok ini membutuhkan suatu aturan, maka akan membutuhkan berbagai macam lembaga sosial. Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dari lembaga sosial yang memenuhi kehidupan kita di manusia. Manusia membutuhkan pendidikan. Manusia membutuhkan atau penghasilan yang diatur dalam lembaga ekonomi, misalnya metode kerja, berdagang, atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan cara dalam membentukkan suatu lembaga dan masyarakat. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Perhatikanlah gambar berikut. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Di mana mereka dalam memenuhi kebutuhannya, mereka akan membeli makanan ataupun beras dari pedagang. Dan para pedagang pun akan mendapatkan pasokan dari para pedagang. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya, manusia perlu mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kalian berada di mana ya? Sesuai materi di kelas sekarang berada di mana? Sebagai apa? Pendidikan. Kalian perlu pendidikan supaya apa? Pendidikan untuk mengatur yang belum tahu ya kan? Awalnya kita Rasanya mengatur yang kaya tata cara dan sejauh dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan sosial untuk keteraturan hidup. iya.
Bagus jawabannya. Mungkin bisa ada yang boleh mengulang jawabannya, mau tidak? Ya, pertanyaan yang bertanya tadi. Adalah lembaga pemasyarakatan yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan interaksi atau hubungan antara manusia tujuan keteraturan hidup. Iya. Oke, itu adalah benar jawabannya benar, jawabannya sudah tepat adalah suatu lembaga pemasyarakatan yang mengatur tata cara untuk melakukan interaksi hubungan bersama manusia supaya hidup itu teratur, ya kan? Hidup kita berteratur, semuanya berteratur. Coba jangan ada yang bercanda. Orang yang keluarganya bagus, pendidikannya bagus, otomatis dia akan semuanya bagus. Karena dasarnya dari keluarga dulu ya. Nah, contoh dia tidurnya waktu tidurnya sudah dijadwalkan. Nah, tidurnya jam 9 malam harus tidur. Waktu bermainnya berapa jam. Main HP-nya ada aturannya, itu pasti disiplin, teratur dia. Makanya apa? Dari situ ke depannya dia akan mendapatkan sesuatu yang baik atau positif. Nah, semuanya. Iya, maka tidak ada aturan sejenis aturan pedoman yang akan dipakai atau digunakan. Tidak ada aturan. Contoh, misalnya lembaga hukum tidak ada. Maling akan meraja lela maling. Ada maling helm, sadar rezeki diambil. Kadang-kadang jemuran diambil, ya kan? Jemurannya berapa? Yang perempuan diambil, yang pengaman itu diambil. Ada kejadian maling jemuran jangan dalam wanita ada di TV untuk kaji musuhi. Nah, kemudian ini kumpulannya sampai penuh dengan warna dalam, hilang sama di dalam. Itu yang pengamping simpan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Silakan duduk dulu kelompok khususnya. Yang cepat habis waktunya. Sambil diskusi, kalian tetap perhatikan di depan. Nanti ada satu video yang menampilkan yang berbasis masalah. Satu contoh video. Oke. Nah, langsung aja memberikan video. Kan ini juga perjuangan berat seorang anak-anak yang sekolah. Perhatikan. Ya. Tulis kelompoknya, atasnya tulis kelompok soalnya itu kelompok 1 pengaruh atau menganalisis pengaruh yang terkecil terhadap lembaga pendidikan, ya, pendidikan. Yang ketiga, kelompok 3 pengaruh terhadap lembaga ekonomi. Kelompok 4
interaksi terbentuknya lembaga agama. Apa yang menyebabkan kenapa? Pak. Waktunya 15 menit. Pak. Presentasinya di tempat silakan satu orang mewakili diri nanti. Jadi kelompok 01 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga keluarga. Jawab, lembaga keluarga terbentuk karena ada proses interaksi antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkenal dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi keluarga akan menghasilkan individu dengan berbagai macam bentuk penilaian dalam masyarakat. Contohnya rumah tangga. Silakan untuk kelompok ini sudah presentasi. Mungkin ada yang mau bertanya untuk kelompok tentu silakan. Iya. Kenapa kita sebagai seorang anak sudah sepatutnya taat kepada orang tua? Iya. Karena taat kepada orang tua adalah kita sudah seharusnya memahami fungsi dari lembaga keluarga sebagai pendidik dasar hidup kita ke masa depan yang lebih baik. Iya, sudah. Jawabannya bagus. Kita beri aplaus dulu, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh interaksi sosial terhadap bentuknya lembaga pendidikan. Dengan adanya interaksi sosial di masyarakat, maka terbentuknya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, keterampilan, dan keahlian. Contoh, sekolah, majelis taklim, tempat kursus, dan lain-lain. Ya. Sekarang untuk kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Silakan. Oh, iya. Kenapa lembaga pendidikan itu penting dalam kehidupan? Karena adanya pendidikan kita bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dengan adanya pendidikan kita bisa berpikir mana hal baik dan hal yang baik. Iya, tepat, bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga ekonomi. Dengan adanya interaksi sosial di masyarakat, maka terbentuklah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi terbentuk karena adanya keinginan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, contohnya pasar, toko, mal, dan lain-lain. Ya, sudah. 03. Dalam lembaga ekonomi sangat penting. Oh, kenapa? Lembaga ekonomi itu sangat penting. Silakan jawab. Karena kegiatan ekonomi dalam lembaga ekonomi adalah proses yang penting untuk mengenai kehidupan sehari-hari. Contoh, kegiatan jual beli beras gimana? Kita beri aplaus dulu, tepuk tangan.
Kelompok berbagi belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 04 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga agama. Dengan adanya interaksi sosial yang terjadi di masyarakat yang heterogen, maka terbentuknya lembaga agama. Lembaga agama terbentuk karena adanya keinginan individu atau kelompok untuk menambahkan ilmu agama dan menjadikan persaudaraan antara masyarakat seagama. Contoh, mendengarkan ceramah agama di masjid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan yang mau menanggapi atau bertanya untuk kelompok. Ia termasuk ke dalam lembaga agama karena di sini terjadi proses interaksi sosial secara individu dengan individu atau kelompok yang berkaitan dengan agama untuk ke arah dengan hidup. Ya, benar. Kita bertanya untuk kelompok bisnis kita. Siapa yang belum presentasi? Kak. Ya, silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Kami dari pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga politik adalah dari interaksi manusia yang memiliki tercapainya suatu peraturan sehingga munculnya forum sosial contoh lembaga KPU, MPR, badan pansel lapangan. Ya, kelompok 5 sudah. Sekarang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Mau lihat, boleh. Kenapa kegiatan ekonomi dalam lembaga ekonomi sangat penting? Ya, silakan Alfi jawab. Karena lembaga politik dapat mengatur kehidupan secara disiplin. Contoh, pemilihan presiden dan pemeriksaan keuangan untuk mengatasi pejabat yang korupsi. Sekarang sudah kalian semuanya presentasi, sudah bertanya dan aktif. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan tentang tugas kita hari ini atau hasil diskusi kita hari ini. Silakan ada yang bisa, boleh angkat tangan. Satu aja. Satu orang, satu kesimpulan. Terus selanjutnya, silakan. Terus, ya, silakan. Dengan adanya interaksi sosial, maka terbentuklah lembaga sosial. Iya, dengan adanya interaksi sosial maka terbentuklah lembaga sosial. Oke, paham. Dari sini kan dengan adanya kita kegiatan interaksi tadi, otomatis terbentuk lembaga sosial. Tadi dari yang pertama keluarga kecil, terakhir sampai politik. Seterusnya di tengahnya ada ekonomi, kan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kesimpulan yang kedua, yang lain, kelompok lain, silakan Marida. Fungsi terbentuknya kelembagaan sosial adalah agar terjadinya keteraturan dalam hidup. Iya. Oke. Bagus. Kesimpulan yang kedua, terbentuknya lembaga sosial akan menjadikan hidup kita menjadi teratur atau kita itu akan berjalan normal. Itu yang membentuk dasarnya itu. Nah, makanya dasar utama itu dari keluarga. Makanya bila keluarganya memberi pendidikan yang layak, bagus, otomatis dia besarnya akan menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang berguna bagi masyarakat atau negara. Itu dasarnya adalah keluarga. Dia akan mengikut. Dan sebaliknya apabila keluarganya sudah mulai kacau, otomatis lembaga-lembaga lainnya akan mengikuti, juga akan tidak terlalu kacau. Nah, oke. Itu kesimpulan. Sekarang kita lanjut ke mereka dirinya berkelompok. Setelah ini nanti kita lagi proses. Iya, nama orangnya siapa? Ya. Ini post-test kita kerjakan.
Ya, sudah. Setelah kalian sudah melakukan pekerjaan KPD, setelah sudah tadi proses, sekarang kita bagian akhir. Ada bagian akhir tentang hari ini yaitu refleksi pembelajaran. Ya, untuk materi ini kita sudah belajar. Bagaimana menurut kalian pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Berarti poin nomor 3. Kita beri aplaus dulu. Nomor 3 menyenangkan. Artinya kita sudah masuk bagian akhir pada materi ini. Sebelumnya Bapak minta maaf bila ada kesalahan untuk materi hari ini penyampaian kurang pas. Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Sebelum Pak akhiri mungkin satu tempatnya doa dulu. Berdoa. Siap. Berdoa mulai.